Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa SMP 1 Tangerang yang sangat luar biasa. Nah, kali ini kita mau membahas tentang spesialisasi sel, terutama sel hewan. Sel hewan itu kita bagi menjadi beberapa ya. Tapi untuk spesialisasi sel hewan itu adalah proses di mana sel-sel berkembang menjadi berbagai jenis sel khusus membentuk jaringan dan organ yang memungkinkan organisme kompleks seperti hewan untuk berfungsi. Lanjut. Kemudian spesialisasinya di antara pertama adalah sel darah. Nah, sel darah sendiri dibagi menjadi 3. Ada sel darah merah, ini mengandung hemoglobin, protein, dan pengikat oksigen, serta menyalurkan makanan ke seluruh tubuh, sari-sari makanannya maksudnya ya. Kemudian sel darah merah. Sel darah merah sudah sel darah putih. Ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan melawan patogen itu penyakit. Yang ketiga, trombosit. Ini membantu pembekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Lanjut, kemudian berikutnya lagi sel otot. Ini bertanggung jawab untuk penggerak tubuh. Terdapat 3 jenis sel otot ya. Ada sel otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos ini kerja tanpa kesadaran kita. Terdapat di organ internal seperti lambung, usus, kemudian di organ pencernaan. Nah, otot rangka ini terkait dengan tulang, memungkinkan pergerakan tulang, pergerakan tubuh. Itu ya, jadi tubuh kita bisa bergerak karena ada otot rangka. Itu yang ketiga adalah otot jantung. Nah, kalau otot jantung di sini perpaduan antara ini ada otot polos dan otot lurik, maaf ya. Oh ya, otot rangka ini biasa dinamakan dengan otot lurik. Nah, bertanggung jawab untuk memompa darah di sini otot jantung. Lanjut, sel saraf. Nah, ini disebut juga dengan neuron. Ini bertanggung jawab mengirimkan sinyal melalui tubuh. Sinyal ini memungkinkan komunikasi antar otak dan berbagai tubuh lainnya. Atau dapat disimpulkan sel saraf itu adalah sebagai tempat koordinasi utama yang mengkoordinasi semua sel saraf yang ada di seluruh tubuh. Ada 3 bagian, ada dendrit itu menerima sinyal dan dari neuron, kemudian akson menghantarkan sinyal ke neuron lain, dan sinap ruang di mana sel ditransmisikan dari satu neuron ke neuron lain. Jadi, nah di sini kesimpulannya ada sel, jaringan, sistem organ, hewan. Sel itu apa? Sel itu adalah unit dasar makhluk hidup terspesialisasi untuk fungsi tertentu. Untuk jaringan, kumpulan sel yang sempurna yang bekerjasama. Sedangkan organ itu kumpulan dari jaringan. Terus kemudian sistem organ itu kumpulan dari organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi vital tubuh. Nah, ini contohnya. Ini adalah ilustrasi gambarnya seperti ini. Kita lanjut, kemudian lagi ada proses diferensiasi sel. Itu yaitu proses di mana sel yang belum terspesialisasi seperti sel induk berkembang menjadi sel-sel yang terspesialisasi dengan fungsi sel. Fungsi dari sel induk itu adalah sel yang belum terspesialisasi, itu ya, dapat berkembang menjadi berbagai macam jenis sel. Sedangkan diferensiasi itu adalah proses di mana sel induk berkembang menjadi sel terspesialisasi. Nah, yang terakhir sel terspesialisasi itu adalah sel dengan fungsi khusus seperti sel darah, sel otot, ataupun sel saraf.
dan zat-zat yang ada di organ-organ tubuh kita. Lanjut, terakhir itu tentang aplikasi spesialisasi sel dalam biologi dan kedokteran. Pertama ada terapi sel. Ini digunakan untuk mengobati penyakit seperti jantung maupun kanker. Ada lagi rekayasa genetik. Ini memodifikasi gen untuk mengobati penyakit atau meningkatkan sifat organisme. Kemudian yang tahap berikutnya lagi untuk penelitian biologi. Nah, jadi ini bisa untuk bagaimana transplantasi atau interaksi untuk membentuk organisme yang dengan tujuan ya untuk kemaslahatan kita semua dari penelitian biologi tersebut. Demikian penjelasan singkat tentang spesialisasi terutama sel hewan. Mungkin bisa dimengerti dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.